Wadilami wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Adilami dan Abu Dawud. Wa man taraka tazawwaj makhafatal alati walaysa minna. Man taraka tazawwaj, barang siapa yang meninggalkan perkawinan, yang kagak mau nikah, yang kagak mau kawin, yang gak mau masuk dalam pernikahan alias jomblo. Pengennya jomblo aja gitu kan, kesono gak ada yang larang, kesini gak ada yang ngatur, bebas, gua mau ngapain aja bebas lah. Ada nggak zaman sekarang kayak gitu? Ada, tapi coba di sini nggak ada. Makhafatal alati, cuman gara-gara takut miskin kagak mau nikah. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang kagak mau kawin, nggak mau nikah, cuman gara-gara takut miskin. Apalagi zaman sekarang para ekonomi Indonesia bukan makin maju makin nukik ke bawah. Lapangan kerja susah. Kenapa? Karena lapangan itu jadi properti. Iya, lapangannya itu jadi properti, apalagi lapangan kerja. Yang punya S pulsa, apalagi yang kagak punya S, cair mulu. Mau kemana-mana, waduh. Kalau nggak ada orang dalam, orang luar mulu. Orang dalam, ya udah. Zaman sekarang, dulu beda. Waduh, sekarang aja gue belum punya penghasilan. Doi udah ada, udah kasih syarat mulu. Enak. Waduh, berarti urusan ini. Akhirnya ketika minta keseriusan, oleh, udah dah kalau begitu mah, mendingan jomblo aja, jomblo. Cuman gara-gara takut miskin. Walaisa minna, kata Rasulullah SAW, walaisa minna, bukan dari golongan umatku. Jadi orang-orang yang model begitu, kagak mau kawin, kagak mau nikah, takut miskin, bukan dari golongannya umat Nabi. Mungkin dari golongan jin atau golongan iblis. Mungkin. Karena bersyukur. Dino alhamdulillah mau nikah supaya masuk golongan umatnya Nabi, masuk golongan umat Nabi. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku masuk surga. Pengen masuk surga? Buktinya jangan takut, mati dulu. Pengen masuk surga? Mati dulu. Mau mati? Waduh, urusan mati ini bakal belum ada, belum banyak. Tenang, gampang. Kalau udah masuk golongan umat Nabi itu gampang. Yang penting ada rasa cinta. Man ahabbana kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia nanti bersamaku di surga. Jadi cintanya kayak kita cinta, kayak Tino nih pengen nikah dia kan. Oh nggak mungkin cintanya nggak gede, diperjuangin.
Sama kayak apa itu, yang bulan besok nanti mau dipersunting, nggak mungkin cintanya nggak gede, pasti gede, diperjuangin. Tapi kalau buat Nabi lebih gede lagi, di atas rata-rata. Number one Allah, number two Rasulullah, number three wali-walidah, orang tua. Tanpa orang tua belum dapat restu, ya jomblo lagi, ya kan? Iya nggak? Lah, udah minta restu, kayak Tino minta restu sama orang tuanya. Tuh, direstuin. Berangkat besok. Kalau nggak direstuin, nggak sampai sekarang. Benar betul? Makanya jangan sampai kita melukain orang tua. Tidak ada tetap orang tua. Begitu, ya. Jadi kalau ada anak muda nih yang nggak mau kawin, rugi deh. Rugi. Kenapa? Satu, bukan dari golongan umat Nabi. Yang kedua, dia nggak bisa merasakan ne'amat, panjang banget ne'amat, Masya Allah. Makanya orang yang baru nikah nyesal. Kenapa nggak dari dulu gitu? Coba kalau dari dulu, nikmat hidup ini, Masya Allah. Makanya setan paling takut kalau ada anak muda nikah di usia muda. Setan paling takut. Makanya caranya apa? Maksiat kemana-mana, tuh nanam saham di mana-mana. Saking takutnya tuh, udah disebarluaskan tuh cara-cara yang tidak baik. Jadi nggak boleh takutnya ya. Sallallahu Muhammad. Jadi nanti kalau sudah nikah, waduh, penghasilanku kurang lebih, nggak usah kiri. Kalau misalnya udah nikah, gue mau jadi mana? Nggak usah kiri, nggak usah mikirin. Udah dipikirin, yang penting kita jalanin. Jalanin pendekatan diri kepada Allah. Nah itu kunci resepnya itu, ya. Wa Ahmad wa Muslim an Abi Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abi Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dunia kulluha mataun, dunia semuanya itu hiburan. Dunia itu semuanya hiburan. Makanya dikasih hiburan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang? Senang. Dikasih hiburan gak senang. Gak mungkin gak senang. Gak ada yang bocah tuh, dikasih hiburan loh, senang. Bocah hiburannya sesuai dengan bocah. Orang dewasa dikasih hiburan sama orang dewasa, senang tuh, ya. Khairu mata'iha, sebaik-baiknya hiburan, al-mar'atu salihatu, perempuan yang saleh. Sampai hanya istri yang soleh mah, wah, pipi perempuan laki soleh atau soleh
ya, almaratu soleha, ya, istri yang soleha, enak kalau istri yang soleha, ketika dipandang sama suami nyenengin, kan ada perempuan dipandang sama lakinya, udah kayak toko dapur, sumpah kayak goreng gak ampek aja lah. Gua pulang baunya lah sedap benar, jauh dari jauh juga udah sedap banget. Jangan sampai gitu ya. Makanya nanti kalau udah punya istri atau yang sudah punya istri, suami pulang udah pakai minyak wangi 1 botol habis ngapain? Karena dipakai tiap hari. Apalagi tinggal nih, ntar kalau udah nikah nih kasih tahu. Baru sebelum berangkat ngaji di pengajian ada ini nih. Kalau misalnya istri soleha itu ketika dipandang sama suami enak. Dandan ya, dandan gitu. Jangan sampai ada suami baru dandan, nggak ada suami kok ya, udah kemana-mana tank top, ke pasar, ke warung, tank top gue yang lihat. Iya, tetangga nanya, lah itu suaminya siapa? Tuh suaminya kenapa? Dan suaminya lagi kerja. Tapi kalau misalnya istrinya soleha, ya Allah, itu suaminya siapa sih? Enak bener dilihatnya. Tuh. Jadi kan suami kan begitu enak ya. Tuh istri yang soleha tuh perhiasan dunia, hiburan sebaik-baiknya di dunia tuh istri. Ketika suami dia berangkat kerja atau usaha, istrinya apa? Dia ngejaga kehormatannya, dia ngejaga harta benda suaminya, dijaga anak-anaknya, dijaga. Terus istri yang soleha. Ada suami lagi kerja, mending ayang istri mah. Itu kata Nabi, kalau kita pengen ngikutin ajaran Islam, gini. Lu mau gue cerain apa kagak? Istri kalau udah nganut sama suami, wajib dicerain. Tuh Islam. Kenapa? Islam ngajarin kepada istri supaya bisa masuk surga, taatin suami. Karena suami adalah surganya istri. Nggak mau surga, buat apa dia tahanin? Benar betul? Betul. Oh iya. Udah kayak demo aja. Makanya sebelum yang belum nikah benar-benar carinya. Pengen beli buah supermarket mahal, kenapa? Rapi. Beli buah di pasar Minggu murah, kenapa? Gak rapi, dicobain dulu. Enak, harga berapa? Nggak sesuai, jalan gimana? Beda di supermarket. Iya, rapi, nggak bisa dicobain. Bayar dulu, baru begitu. Paham. Oh, pengalaman. Karena udah banyak yang nikah pengalaman. Yang belum ikut aja udah. Paham nggak paham ya paham lah gitu. Ya, jangan sekarang, masya Allah. Dikit-dikit nyicipin. Dikit-dikit nyicipin pakai dikit-dikit. Alhamdulillah datang Islam pakai jalur bab nikah. Tuh. Makanya direstui orang tua. Biar apa? Berkah. Itu kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya hiburan adalah istri yang soleha. Sebelumnya dia istri, wah dari doi enak dilihatnya. Kayak nggak ketemu wangi. Lagi nggak ketemu kangen-kangenan.
Udah sah, wah makin kencang kangennya. Oh. Tiap hari, Tiap bulan. tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun butuh gitu. Terjaga dengan penuh kasih sayang, berhiburan, nggak lupa. Dia nggak kerja usaha, dia ingat istri yang soleha di rumah, iyalah semangat kerjanya, usahanya. Coba kalau istri yang agak soleha, wah, caranya gue bilang, kenapa? Ya, gue masih batas. Bulan. Beda. Kita pulang nih, istri, wah, iyalah. Itu aroma dapur masih nempel. Dan minyak wangi, yang nyonyok, yang apa yang pakai dah. Dan sekarang bedanya, kalau pergi sama suami kagak pakai minyak wangi, cuman kalau dia kondangan dia minyak wangi. Supaya apa? Ini aku udah beda. Ya, ini aku udah beda. Selalu ada bahan tadi. Jadi kalau kondangan gue cakep beneran. Dia makan sayang, berheran. Dibalik, dia suami betah. Nah, ntar kasih tahu sih begitu. Kasih tahu, ya. Apa nih? Ntar kasih tahu juga begitu. Yang belum juga ntar kasih tahu. Semua kasih tahu. Ya. Biar gua suami lo nanti betah. Dandan saban hari. Dandan saban hari. Ya. Malam jangan dandan. Malam jangan dandan gitu. Renongannya juga. Selalu ada mahabbah. Karena ujian laki kalau udah berkeluarga, ketika melihat perempuan nggak nutupin aurat, tuh ujian itu. Tapi kalau ujian istri kepada suaminya, ketika suami belum ada penghasilan tetap, itu ujian. Suami melihat perempuan biasa udah berkeluarga, waduh. Ada yang manggil nggak denger, ada yang manggil nggak denger. Antar fokus, khusyuk. Oh, pakai apa itu? Ho-nya jelas. Khusyuk. Dosa nggak? Dosa kan isinya abu tadi, abu kan enak, makanya dipanggil nggak denger. Dia tahu, wah, ya aman. Makanya gue diem. Dosa, nggak ada tantangan. Nah, kenapa? Wah, kiamat. Tapi lihat istri ketika ada ujian, lebih ujian. Aduh. Hari, seminggu, sebulan, setahun, kaki gue bekerja, makan, di PC dong, saban hari kalau ada, kalau nggak puasa. Wah, kok begini mah caranya? Kamu, kodok, lah, oh, gantung, udah gitu. Isi dengan ilmu agama. Itu kuncinya, ya, kuncinya itu. Andai kata suami belum dapat pekerjaan, belum dapat penghasilan, tetap itu imamnya. Tetap itu pintu surganya, ya, luar biasa. Selalu ada bahagia. Kalau ketika seorang istri menjadi pilihan dari suami, nah dijaga sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, ya.
Wa Ibnu Majah an Abi Umamah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Umamah, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin in amaraha ata'athu wa in nazara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Hai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit panjang hadisnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abi Umamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Masafadal mu'minu, tidaklah ada keberuntungan, tidaklah ada keberuntungan orang-orang mukmin ketika dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bertakwa pasti beruntung. Khairul lahu min zawjatin shalihatin, ada kebaikan buat dirinya setelah bertakwa. Setelah bertakwa ada kebaikan buat dirinya, yaitu istri yang soleha. Makanya sebelum yang nikah nih, sebelum kudu takwa dulu, ya. Makanya benahin syariat kita, karena nanti mau membangun suatu mahligai. Suami imam yang mimpin segala sesuatunya, makmum ngikut. Bagus. Maka harus dibentuk ketakwaannya kita kepada Allah. Kalau sudah terbentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat nanti menikah, kira-kira takwanya masih ada atau enggak? Masih. Enak. Imam takbir, makmum takbir. Nah. Imam ruku, makmum ruku. Rumah tangga ada sakinah, tenang. Kenapa? Mau mengikuti imam. Neng, biar keluar ya sebelum abang pulang. Tuh. Iya bang. Imam ngomong, mau ya. Jadi kata Rasulullah SAW, apa? Tidak ada suatu keberuntungan bagi orang-orang yang beriman pada takwa, setelah dia bertakwa, khairul lahu min zawjatin salihah, kebaikan buat dirinya ketika dia punya istri yang salihah. Inna amaraha, ciri-ciri istri yang solehah, kebaikan buat suaminya. In amaraha ata'athu, apabila diperintahkan dia taat. Itu istri yang solehah. Ketika diperintahkan dia taat. Baik, tolong dong ambil nama. Iya bang. Itu istri yang solehah. Baik, tolong dong bikinin gado-gado, cuma jangan pedes. Siapa? Ya, tolong ya cuciin itu pakaian udah seminggu. Iya bang.
iya aja, yang penting hatinya jangan gedumel, kadang-kadang gedumel lah. Iya nggak? Iya aja, itu istri yang soleha. Tapi kalau misalnya disuruh, nah dulu kan ya, ini belum lah, kerja kagak. Istri yang soleha tuh, istri yang salah. Tapi dipilih. Tapi bagaimana caranya supaya yang salah jadi soleh? Peranan imam, peranan suami, mana peranannya? Itu dia. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-baiti jannati, rumahku laksana surga. Ciri-ciri istri yang soleha kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in amaraha ata'athu, apabila diperintahkan dia taat begitu ya. Asalkan suami harus tahu diri, itu aja. Kadang-kadang kan ada juga suami yang nggak tahu diri, di batas kemampuannya diminta tolong juga. Ada nggak gitu? Ada. Tolong dong, tuh benerin genteng bocor. Karena nggak tahu diri tuh suami. Suami apaan begitu? Iya, ada nggak begitu? Loh banyak. Kalau di sini nggak ada juga. Amin. Ada. Bang, ya apaan bang? Tolongin dong. Tolongin pohon mangga. Nah, namanya istri kan pengen dapat surga dari suami, cuma suaminya aja PA. Lah pohon mangga disuruh tebang, emang dia kagak bisa apa? Benar betul. Tahu diri, kadang-kadang ada aja. Yang ada diadain. Wa nazara ilaiha sarrathu, apabila dipandang tuh istrinya enak bener, nyejukin, ademin. Tuh istri yang soleha. Ketika dipandangnya habis pulang kerja, habis pulang usaha, capek, terik matahari, menyengat, hujan-hujanan, pulang, hilang capeknya, kenapa? Disambut sama istri, abang pulang bawa apaan? Disambut kan enak. Ini bang, sepatunya saya lepasin. Abang capek, sini saya pijetin. Tuh begitu istri yang soleha. Sekarang nilai-nilai soleha bergeser sekarang abang ngaji kagak mau. Pokoknya apa? Oh udah, boy pengen yang hiburan aja, yang menghibur diri dah. Yalah. Suami peranan nih, ujiannya terus walaupun badai menghadang. Wah, enggak. Kita mau ya Allah kuatkan hambamu untuk berjuang, untuk mendirikan mahligai. Aja. Karena enggak kalau misalnya dipandang nih, buat jadi istri enak nggak? Wah enak. Apalagi kalau udah jadi istri, baiklah. Maunya aja tuh kerja pengen cepat pulang. Iya, seharusnya 1 hari 8 jam. Kalau bisa nih 3 jam aja udah. 3 jam aja udah. Iya, serunya apa? Ibadah yang afdal itu, masya Allah. Keluarga, makanya keluarga nomor 1. Ya. Yang belum berkeluarga, ayo udah. Minta Allah biar cepetin. Iya.
daripada dari pahala, ya kan? Melihat sana bening, melihat sini kinclong, melihat atas burung berdarah. Ribet urusan. Mau belakang, ya bewokan semua. Ya. Insya Allah berkah. Ya. Yang udah punya minta segera, yang belum minta biar cepet. Amin. Yang udah ada jangan minta lagi. Yang udah ada jangan minta lagi. Wa inna zara ilaiha zaratha, apabila dipandang nyenengin deh. Wa in aqsama alaiha abaratuhu, apabila tuh dikasih sumpah janji ya, apa dia nepatin. Nggak pernah nih ngikarin tuh istri yang soleha. Nih duit gue taruh di sini ya, tolong ya, ya bang. Nih buat ini ya. Ini kagak. Oh dia kata suami buat ini kagak ada lebihnya nih. Ya lumayan nih, ya kan. Bakso 5 mangkok. Ya. Amanat nggak tuh? Istri yang soleha nggak tuh? Bila mana ada istri seperti itu, sabar, tapi harus ada buatan untuk memperbaiki. Gitu. Karena suami sudah memilih pilihannya yang terbaik. Dari 1 triliunan wanita, 1 is the best. Gitu, ya kan ya? Biar kata ada artis nih, datang nggak dipilih nggak bang artis? Enggak. Film ini nggak? Biar kata lu nama aja juga. Enggak. Kenapa? Kalau dipilih jadi fitnah. Bener nggak? Ini aja yang insya Allah nggak jadi fit, tapi jadi halalan thayyiban. Satu ada Muhammad. Ini pembekalan karena ada saudara kita, anak kita, santri kita yang pengen nih. Nanti juga yang pengen ini kan pembekalan begitu. Secara umum, secara khusus ke pusat. Gitu. Wa in ghaba anha nasahatuhu, apabila ditinggal pergi sama suaminya, di saat suaminya dia kerja, dia usaha, ada obyekan, ada proyek, ditinggalin tuh istrinya di rumah. Nasahatuhu, dia mampu menjaganya, mampu dijaga tuh, baik kehormatannya. Gue gak mau keluar rumah kalau suami gue belum pulang. Cakep udah begitu kan, gak usah nyari lagi. Bidadari udah ada di rumah, bidadarinya udah ada di rumah. Hartanya dijaga, walaupun cuma ada 5.000 perak dijaga. Bandanya dijaga, semua dijaga. Tuh, ciri-ciri istri yang soleha. Masya Allah. Kalau udah ada kriteria seperti itu, beruntung. Apakah satu yang beruntung? Dua-duanya beruntung. Alhamdulillah, gua punya istri yang soleh. Ketika gua pulang, dia mau jaga. Ketika gua kasih amanah, dia mau nempatin. Ketika gua pulang, gua pandang enak, bener gak lecek amat mukanya. Masya Allah. Begitu juga istri kalau melihat suami enak,
semangat, gagah, wangi, wah elah, dan sebagainya. Maka yuk maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarga kita selalu senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bahaya, bencana, musibah, kejahatan-kejahatan yang nyata maupun tidak nyata. Dan kita doakan saudara kita yang di Palestina, mereka sedang berjuang. Semoga saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana karamna bi'annana karamna wa annana asramna ala ma asramna wa tub alayna tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين. ربي أسمع قلبا وجودا منانا باتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه حتى الحبي وآله وصحبه عجاد قاص صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. Amin. Subhanallahumma ta'ala wa bihamdihi. Alhamdulillah.